Halo guys, saya Donjo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Donjo akan melanjutkan film menegangkan berjudul Saw, seri kelima, yang bercerita tentang awal mula detektif Hoffman bertemu Jigsaw, dan bagaimana sepak terjangnya yang tak terlihat, seakan-akan semua yang terjadi adalah ulah Jigsaw. Film ini adalah lanjutan film Saw 4 yang sebelumnya pernah kita bahas. Jika belum nonton, linknya ada di deskripsi ya guys, karena ini saling berkaitan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja filmnya. Film berawal saat Seth Baxter dibelenggu dan tidak bisa bergerak. Lalu Billy menerangkan bahwa hari ini kau tidak berdaya, sama seperti yang kau lakukan ke orang lain. Seharusnya kau dihukum seumur hidup atas perbuatanmu, tapi hari ini aku menawarkan kebebasan padamu. Dalam 30 detik, bandul pisau akan menyentuh perutmu, dan dalam 60 detik akan memotongmu menjadi dua bagian. Dan jika ingin selamat, kau harus menghancurkan tanganmu untuk menekan tombol alat di sampingmu. Tapi setelah menekan tombolnya, belenggu itu tetap tidak terbuka. Hal ini sama seperti kejadian yang menimpa detektif Carey. Dan juga ada sosok yang mengawasinya dari luar pintu. Film menuju ke agen Peter yang terjebak di ruangan John. Dia menemukan pintu di tembok. Setelah membukanya, ada rekaman John yang isinya menerangkan bahwa kau telah menemukan aku. Apakah ini cukup? Tempat ini bisa jadi perlindunganmu dan bahkan kuburanmu. Peringatan dariku, jangan diusut. Tentukan pilihanmu. Fuck you. Lalu dia berjalan dan menemukan pintu, dan setelah dibuka, dia dibius oleh sosok bertopeng babi. Yang ketika tersadar, kepalanya sudah berada di perangkat Jigsaw, lalu air masuk ke dalam perangkat itu. Dia mencoba memecahkan kaca itu, tapi gagal. Karena semakin terdesak dan tenggelam, maka dia menusuk kerongkongannya sendiri dengan pulpen di sakunya untuk dapat bernapas dalam keadaan ini. Detektif Hoffman keluar dari gedung sambil menggendong putri Jeff, seolah dia adalah pahlawan penyelamat, dan dia terkejut melihat agen Peter yang selamat. Film beralih ke Jill yang bertemu Mr. Feldman, yang merupakan teman John. Dia menyampaikan rekaman John berisi penyesalannya dan memberikan kotak yang isinya adalah pentingnya arti kematian, tapi tidak diperlihatkan apa isi kotak itu. Kembali ke kepolisian yang memberikan penghargaan kepada detektif yang telah gugur dalam kasus Jigsaw. Detektif Hoffman juga mendapat penghargaan atas perjuangannya mengungkap kasus Jigsaw, serta dinyatakan juga bahwa Jigsaw telah tewas. Setelah itu, detektif Hoffman mendapati surat bertuliskan, "Aku tahu siapa dirimu." Dia yakin bahwa itu adalah dari agen Peter. Lalu dia pergi ke ruangan rumah sakit agen Peter berada. Agen Peter mencurigai detektif Hoffman sebagai kaki tangan John karena berbagai hal mencurigakan ada padanya. Tetapi detektif Hoffman mengelak dan pergi meninggalkannya. You've got something else to say. Back the fuck off. Save that little girl. Lalu pimpinan agen Peter yang bernama Erickson menjenguk dan memberhentikan agen Peter dari kasus ini karena telah membahayakan diri dan orang lain. Bahkan terdapat lebih dari 12 korban dalam kasus ini. And others, you're off the case. On whose orders? Mine. Lalu detektif Hoffman menuju ke ruang kontrol untuk memantau subjek ujinya. Di ruangan itu terdapat 5 orang subjek uji. Kita sebut saja, ini botak, Ani, Dea, Ima, dan Tito, yang lehernya dibelenggu kawat yang tersambung pada pisau baja tajam.
Mereka harus mengambil kunci di depan mereka dalam waktu 1 menit. Jika tidak, maka leher mereka akan terpenggal. Mereka bergantian mengambil kuncinya, tapi Annie tidak mendapatkan kunci, dan akhirnya setelah itu, 4 orang dari mereka selamat. Lalu mereka memasuki ruangan selanjutnya. Billy menerangkan bahwa bom paku akan meledak dalam waktu 1 menit. Untuk menyelamatkan diri, mereka harus mengambil kunci di wadah kaca di atas mereka dan masuk ke lorong aman. Tapi hanya 3 kunci yang tersedia. Maka tanpa pikir panjang, si botak memukul Tito agar dia mendapatkan kuncinya. Tiga orang dari mereka selamat, lalu lanjut ke ruangan 3, di mana dalam waktu 3 menit, pintu akan tertutup selamanya. Satu-satunya cara membukanya adalah dengan menghubungkan 5 kawat elektrik pendek menjadi satu. Dan mereka berpikir bahwa salah satu dari mereka harus mati untuk menjadi konduktor. Tanpa pikir panjang, ini yang terjadi. Agen Peter berusaha mencari tahu tentang detektif Hoffman di komputer FBI. Diketahui bahwa adiknya tewas dengan sayatan di leher oleh pacarnya sendiri yang bernama Seth Baxter. Namun, Seth juga sudah tewas dalam permainan Jigsaw seperti di awal film. Agen Peter lalu mendatangi TKP Seth dan membayangkan bagaimana kematian Seth. Hal itu membuat agen Peter yakin bahwa detektif Hoffman membunuh Seth dengan membuatnya seperti permainan Jigsaw. Film flashback saat pertama kali detektif Hoffman bertemu Jigsaw, di mana saat di dalam lift, detektif Hoffman curiga pada orang di belakangnya, tetapi John langsung membiusnya. Dan setelah sadar, detektif Hoffman sudah diikat dan ditodong shotgun. John mengatakan bahwa dirinya tidak suka dituduh telah membunuh Seth. Dirinya mengklaim tidak pernah membunuh siapapun. Membunuh adalah hal yang paling dibenci John. Tapi John memiliki metode yang lebih baik dan efisien, yaitu memberikan kesempatan selamat atau hidup untuk siapapun yang berhasil melalui ujiannya. Sehingga dengan kata-katanya yang realistis, mampu membuat detektif Hoffman ingin belajar kepadanya. Ima dan Tito yang selamat menuju ke ruangan 4. Di sana terdapat perangkat yang dimaksudkan untuk 5 orang. Ketika mencoba membuka pintu dengan kunci dari ruangan 1, Ima menyadari bahwa semua anak kunci bergigi sama, dan ketika kembali ke ruangan sebelumnya, mereka menyadari bahwa ini hanya permainan. Seharusnya di ruangan pertama cukup 1 orang yang mengambil kunci untuk membuka 5 gembok di leher mereka. Di ruangan 2, lorong cukup besar sehingga dapat dimasuki lebih dari 1 orang. Di ruangan 3, mereka hanya perlu mendapatkan 1 kali guncangan listrik tiap orang untuk dapat membuka pintu, bukan jadi pembunuh seperti apa yang telah mereka lakukan. So we all survived. That's the game. Di ruangan itu juga terdapat bom paku. Lalu Billy menjelaskan bahwa untuk membuka pintu, mereka harus memenuhi wadah 10 liter dengan darah mereka, dan terungkap bahwa mereka semua saling terhubung. Karena dalam proyek penghancuran gedung yang sebelumnya mereka kerjakan, menyebabkan 8 orang korban meninggal di dalamnya, dan berita ini tidak pernah terekspos juga karena ulah mereka. Dan tidak ada pilihan lain jika mereka ingin selamat. Inilah yang harus mereka lakukan. Die. Agen Peter berada di TKP tewasnya Jigsaw. Scene memperlihatkan detektif Hoffman mendatangi John. Dia diberi berkas yang di dalamnya berisi foto target uji, yaitu si botak dan kawan-kawan. Lalu detektif Hoffman mencoba menghubungi Erickson dan berusaha memanipulasi pikirannya. Seakan-akan agen Peter lah kaki tangan Jigsaw. Erickson berhasil melacaknya sampai ke ruang kontrol
Di sana dia mendapati HP agen Peter dan monitor ruang subjek uji beserta foto-foto korban dan foto dirinya. Ini cukup meyakinkan Erikson bahwa agen Peter adalah kaki tangan Jigsaw. Setelah itu, pintu terbuka, lalu Ima dan Tito ditemukan oleh Erikson yang langsung memanggil tim medis ke lokasinya. Agen Peter mencari detektif Hoffman hingga masuk ke dalam sebuah rumah dan menemukan kotak kaca beserta tape recorder yang isinya menerangkan bahwa jika kau mau selamat, maka kau harus masuk ke ruang kaca di depanmu. Incurred, but you have a chance of survival. Mereka berduel hingga detektif Hoffman masuk ke kotak kaca dan terkunci. Agen Peter yang merasa telah berhasil menangkap detektif Hoffman, ternyata situasinya terbalik. Tiba-tiba pintu ruangan tertutup, dan secara otomatis tembok ruangan bergerak ke dalam. Agen Peter menanyakan cara menghentikannya, tapi detektif Hoffman hanya menunjuk ke bawah, di mana terdapat tape recorder yang isinya menerangkan bahwa jika kau tak masuk ke ruang kaca, maka tubuhmu akan hancur dan tak akan ditemukan. Benar saja, pintu itu menggencet dan menghancurkan tubuh agen Peter. Film pun selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mensupport channel Donjo dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Tanpa kalian semua, channel ini tidaklah berarti apa-apa. Akhir kata, Donjo izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.